karena telah menganjurkan kehormatan wanita yang amat sangat kuhormati. Lalu aku harus diam saja? Tidak, aku tak akan diam saja. Aku tak akan membiarkan kalian hidup dalam rencana kalian. Bahkan nyawa sekalipun akan kupertaruhkan demi sang bidadari. Satu persatu ya menjadi korban amarahku. Melihat ke arah tempatku menghajar mereka. Aku belum puas, aku seperti benar-benar dikuasai oleh malaikat pencabut nyawa. Kan kucabut kalian bertiga sekarang juga. Rokokan juga ya teman-teman ya, sambil ngerokok sambil santai-santai. Aku lalu berdiri ke kiri dan kanan ketika menemukan sebuah meja besi tak jauh dariku, maka aku segera mengambilnya. Pak Doni, itu suara Mang Kardi. Jangan Pak, tolong hentikan Pak. Aku tak peduli. Aku tak peduli, pokoknya aku tak akan peduli apa yang kalian omongkan. Aku tak peduli, aku akan. Aku mulai mengangkat tinggi-tinggi meja dengan kedua tanganku dan akan melakukan sesuatu hingga kurasakan beberapa pria mencoba untuk menahanku ketika hampir saja aku selesaikan mereka bertiga. Lalu bersamaan suara pekikan penuh keterkejutan sambil menyebut namaku baru saja ku dengar suara yang begitu kenal. Pak Don, berhenti. Berhenti Pak, aku mohon berhenti. Berhenti Pak, berhenti sekarang, ku mohon. Asifah mohon berhenti sekarang, ya Allah. Aku telah membuat sang bidadari kembali bersedih. Bukan, ini bukan suara penuh kesedihan darinya. Ini tangisan kekecewaan dari sang bidadari. Aku lalu membalikkan badan dan kini menatapnya berjarak 3 meteran dariku, yang juga berdiri dengan tangan terkepal menatapku menyalah. Dan di saat itulah aku, Doni, Darwawan, benar-benar akan menuju kekalahan atas perjuangan selama ini. Pergi, samurai bermata dua mulai dihunuskan. Pergi, kumohon. Samurai mulai diarahkan. Aku memejamkan mata sesaat, lalu meledaklah tangisan sang bidadari sembari berteriak sekencang-kencangnya tepat di hadapanku. Pergi, Bapak telah mengecewakan saya, mengecewakan kami bertiga. Pergi, dan jangan pernah lagi mencari kami. Pergi. Tanpa terasa, aku kini menitihkan air mata di hadapan semua orang. Maafkan saya, Putri Asifah, telah mengecewakanmu untuk kesekian kalinya. Dan bersambung. Oke teman-teman. Assalamualaikum Pak, sapanya sambil menunduk. Waalaikumsalam Put. Sang pelayan pun meninggalkan kami berdua di ruangan. Kupersilahkan ia duduk di depan. Sungguh, aku bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan sang bidadari. Aku tak dapat menyembunyikan senyum bahagiaku di hadapannya. Ketika ia duduk, ketika itu juga aku dilanda kebingungan untuk mengatakan sesuatu. Sang bidadari menggelengkan kepalanya lalu menatapku. Ada apa Bapak memanggil saya bertemu? Aku narik nafas. Sumpah, rasanya berat banget untuk menariknya. Dia masih menatapku, masih menunggu balasan. Karena ketidaksanggupanku untuk menjawab, maka yang kulakukan hanya menggelengkan kepala. Cuma sumpah aku gugup. Pak, bukankah semalam sudah saya katakan untuk tidak lagi menemui saya, menemui kami? Aku semakin tersiksa. Menurut kamu, apakah saya sanggup untuk benar-benar tidak bertemu kamu lagi, Put? Lalu jika setelah ketemu sekarang, apalagi yang akan Bapak berikan ke kami? Apalagi yang akan Bapak ingin tunjukkan kepada saya? Oh Tuhan Put, kenapa engkau berubah menjadi sedingin ini?
Begitu besarkah kekecewaanmu padaku? Gak ada. Pelan, amat sangat pelan ku keluarkan dua kata itu sambil menggelengkan kepalaku gusar. Bapak sudah membaca titipan dari Abi. Bahkan untuk membuka surat dari almarhum benar-benar kulupakan. Saking serunya aku menikmati penderitaan selama 2 hari. Maka ku gelengkan kepalaku menjawab, nanti saja jika sudah di rumah. Baguslah, semoga isi suratnya bukan permintaan yang aneh-aneh. Aneh-aneh bagaimana maksudmu, Put? Enggak, Pak, lupakan saja. Sang bidadari terdiam. Kamu tahu, saya berharap isi surat beliau untuk meminta saya menjadikanmu istri. Ini mulut, mengapa ia bisa mengeluarkan kalimat yang amat sangat tak pantas ya untuk sang bidadari dengar? Asifa kembali menunduk, dia menarik nafas sedalam mungkin, lalu kembali menatapku. Maaf, karena sudah terlanjur, maka sekalian saja saya utarakan kini. Bolehkah saya bermohon kepadamu untuk hiduplah bersama saya? Berikan saya satu kesempatan untuk menggantikan penderitaan kalian dengan kebahagiaan. Ku ambil jeda, sekalian basah saja, sekalian tercebur tanpa ada niat untuk kembali. Maka setelah ku tarik nafas, ku lanjutkan ucapanku. Dia menggeleng, memberikan rasa kesakitan yang teramat sangat dalam dada ini. Oh Tuhan, apakah aku akan mendapatkan penolakan darinya? Aku, Pupun, gak bisa, Kak. Maafkan, Pupun. Apakah karena Dori Darmawan yang memintamu untuk menjadi istri? Dia mengangguk. Kenapa, Put? Dia tidak menjawab, masih berusaha untuk menahan gejolak yang sepertinya sedang menyerangnya kini. Sekarang kamu sudah berstatus janda, saya juga sudah lama berstatus duda. Pun dengan hadirnya Aska sebagai penyempurnaan niat saya untuk menikahimu. Lalu kenapa? Apa ada alasan lain yang kamu ingin sampaikan, yang mungkin bisa saya pertimbangkan untuk melakukannya agar kamu menerima saya sebagai suami kamu? Oke, bersambung teman-teman. Pun menyanggupi dan menyodorkan 2 timnya nanti tanpa perlu kutemui ketika kutawarkan 5 gepok kembali untuk biaya jasa setiap bulannya. Serta kujanjikan biaya bulan depannya akan kutransfer saja ke rekeningnya, nanti cukup dikirimkan melalui pesan WhatsApp sampai waktu yang tak terbatas. Aku entah sampai kapan jasa ini terjadi, karena aku tetap masih berkemampuan untuk mengeluarkan dana yang hanya segitu tiap bulannya, demi keamanan sang bidadari. Mengenai teknisnya, kuserahkan semuanya ke beliau. Intinya pesanku, jasa yang mereka lakukan tak perlu ada yang tahu, siapapun itu. Ya, tak perlu panjang lebar kami membicarakan hal ini karena kami sudah sama-sama saling memahami cara kerjanya. Beres dari kantor kepolisian, aku pun segera balik ke hotel. Tiba di hotel, kukirim pesan kepada Mang Kardi untuk menjalankan rencana lainku, yang tentu saja tak perlu kujelaskan secara detail alasannya mengapa aku melakukan hal ini. Mang Kardi pasti hanya paham jika sang bidadari hanyalah istri almarhum kenalanku di Makassar. That's it. Semoga saja tetap seperti itu, tanpa terlalu jauh memberi ruang untuk ia melebarkan pemikirannya. Mengenai ia sempat melihatku menangis, tak perlu kujelaskan secara rinci. Aku hanya bilang aku hanya terharu saja. Pertanyaan berikutnya, apakah aku sudah pulang atau belum? Ku jawab, ia tak perlu mencari tahu. Cukup jalankan saja permohonan tolongku tadi kepadanya. That's it. Semoga saja tetap seperti itu.
Karena rasa sakit lelah semuanya menjadi satu dalam diri ini. Perlahan tapi pasti kesadaran mulai meredup. Namun sebelum benar-benar aku menghilangkan dari kesadaran menuju ke alam mimpi, kusempatkan melafazkan doa untuknya, untuk sang bidadari. Maafkan ayah, Aini, Aska. Bukan keinginan ayah untuk meninggalkan kalian, tapi percayalah ayah akan selalu dan selalu mendoakan kalian berdua. Doa yang terbaik yang ayah miliki buat kalian, meski ayah tak lagi bisa untuk memeluk kalian sampai kapanpun. Assalamualaikum putra dan putriku tersayang. Assalamualaikum bidadariku tercinta. Ayah izin istirahat dulu.